sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dari net, Pak. Berapa lama? Udah 20 menit aja, Pak. Saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Pak, selamat pagi, Pak. Mungkin ingin bertanya, Pak, terkait surat pengunduran diri Bapak itu ya, di mana menurut Pak Prabowo itu belum ada bisa Pak? Ya, saya memang selama ini jarang komunikasi dengan beliau. Saya komunikasi dengan Pak Hasim. Itu aja sih, surat yang kita masukkan. Oke, mengenai pernyataan dari kubu lain misalnya kayak Bapak Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa kalau seandainya Pak Ahok berani untuk mundur dari Gerindra, seharusnya juga berani mundur dari dari gimana Pak? Itu pernyataan orang yang iri aja nggak jadi gubernur gitu kan. Logikanya gimana? Yang milih saya kan bukan Gerindra, yang mencalonkan saya juga, yang berhasil mencalonkan saya juga bukan partai Gerindra saja, ada partai PDI Perjuangan. Nah, partai PDI Perjuangan dan Gerindra dikumpulkan pun nggak dapat 50%. Jadi kan ada pertanggungjawab pada rakyat. Dan secara konstitusi tidak ada yang mengharuskan keluar dari partai harus keluar dari posisi eksekutif kecuali Anda DPR dan DPRD. Ya itu pernyataan orang yang mungkin dia iri aja saya mau jadi gubernur gitu loh. Sebenarnya dari pengajuan surat pengunduran diri Bapak sendiri itu sudah ada koordinasi atau omongan gitu, ada pemikiran matang. Iya, saya kan bukan anak kecil lagi gitu. Saya masuk ke politik itu karena saya sebetulnya itu adalah orang yang kesal melihat oknum-oknum politik. Saya sebagai pengusaha tidak bisa membantu orang miskin. Bapak saya bilang 1 miliar kalau kita kasihkan kepada 2.000 orang hanya 500.000. Dan saya minta pejabat untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, tidak ada yang mau lakukan. Zaman itu ya, hanya memperkaya diri. Makanya waktu saya di Belitung Timur, saya ya nggak bisa menolong rakyat, nggak bisa melawan pejabat. Makanya saya bersyukur sekali ketika ada pemilihan langsung. Bisa dibayangkan nggak orang Belitung Timur, saya kira sampai hari ini nggak pernah orang tahu ada jaminan kesehatan ya tahun 2006 saya jamin. Jaminan pendidikan, saya memulainya dulu itu, seluruh penduduk. Kenapa bisa rakyat Belitung Timur merasakan itu? Karena ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan lewat DPRD, fraksi di Belitung Timur waktu itu 55% dikuasai Partai Bulan Bintang. Jadi masuk akal nggak? Nah terus tahu nggak, orang pernah nggak tahu ada seorang Jokowi namanya sampai mau jadi presiden hari ini. Kalau gunakan partai, mana mungkin menang lawan Pak Fauji Bowo dan Mak Narwi. Orang cuma 2 partai melawan mereka kok. Nah itu logika udah jelas. Nah kalau orang menggunakan logika seperti ini, pertanyaan saya sederhana. Parpol yang mendukung pemilihan DPRD, coba tarik semua kadernya yang sudah jadi kepala daerah akibat pemilihan langsung. Baru namanya ada konsisten gitu loh. Sama kayak Tuan Nur Mahmudi kan. Kamu minta aja itu yang PKS yang di Jabar gitu loh. Mundur dong. Gubernur Jabar mundur dong, itu akibat pemilihan langsung loh, 2 periode lagi, kok Anda nggak pernah protes gitu loh. Jadi ya masih fair aja. Kemudian kalau untuk dari partai sendiri Pak, sudah ada rencana gitu akan partai mana? Enggak, saya nggak mau masuk partai dulu, saya kan mau beresin Jakarta 3 tahun ini. Ini kan merupakan komitmen kami dengan Pak Jokowi. Nah, kita 3 tahun, tuh 2017 kami nggak mungkin terpilih lagi kok. Saya kira Pak Fauji Bowo bisa balik jadi gubernur, bisa kumpulin partai aja untuk jadi gubernur. Ya saya tinggal 3 tahun menyelesaikan Jakarta. Habis itu ya kita nggak bisa nyalon lagi. Bisa dicalonkan pun dan bisa menang pun saya tidak mau tiap tahun diperbudak oleh DPRD. Kita lihat aja DPRD kita selama 2 tahun ini. Kita mau anggaran aja bisa
macam-macam ini kok. Mau rapatnya bisa nggak ada orang kok. Apalagi dia jadi bos. Kalau DPRD jadi bos, saya katakan saya dengan tegas, saya mohon maaf lah, saya tidak mau lagi di politik namanya politik. Saya kok jadi budak DPRD, mohon maaf ya. Demokrasi itu harus ada yang namanya saling pengawasan. Itu prinsip teori Montesquieu tentang res politica. Nah, bagaimana pengawasan? Pengawasan dimaksud rakyat mengontrol DPRD, mengontrol gubernur. Inilah pengawasan dalam sistem demokrasi kita gitu. Nah, jadi lebih gampang mana buat kami politisi ngatur ini 100 orang lebih aja, ngatur 60 orang apa hadapan dengan 10 juta orang. Ya lebih enak dengan DPRD aja, aku tiap minggu ajak jalan-jalan aja, aku servisku kasih gaji. Orang kita ada 72 triliun di DKI kok. Ku bagi-bagi aja 10 juta, mau teriak-teriak, ku biarin aja, yang nentuin saya bukan kamu kok. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Pak, soalnya Cuma nggak live kan? Iya, sekalian Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan pengunduran dirinya. Selamat pagi Pak Ahok. Ya Pak Ahok, sebetulnya terkait dengan pengunduran diri Anda, apakah hanya murni soal RUU Pilkada yang diusung oleh Ya murni lah. ada alasan lain? Murni lah. Bagi saya itu sudah tidak bisa lagi saya memperjuangkan keadilan sosial untuk rakyat kalau pemilihan itu melalui DPRD. Nah, bagi saya itu jabatan yang bisa membuat rakyat merasakan jaminan sosial, ada keadilan sosial adalah menjadi bupati, wali kota, atau gubernur, atau presiden. Tetapi kalau kita dikontrol oleh mereka dengan mental yang cuma teriak masih dipilih tidak langsung, tetapi tidak pernah membicarakan pembuktian terbalik harta pejabat. Itu yang saya tuntut waktu saya di Komisi 2 DPR RI loh. Waktu Mendagri mengajukan konsep pilih tidak langsung, hampir semua fraksi menolak, kecuali Demokrat dan PKB waktu itu. Saya di Komisi 2, ini komisi saya ini, kita tolak bersama gitu loh. Alasannya apa? Nah, pada waktu itu pun masih bisa tanya tuh sama Pak Ray Rangkuti, beliau mengatakan ini pasalnya Ahok nih. Kenapa bilang pasalnya Ahok? Saya bilang harusnya siapapun mau jadi kepala daerah harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Jadi bukan cuma mendaftar hartanya ini dicocokin betul atau tidak. Kita ada undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Ketika kekayaan seorang pejabat publik bertambah tanpa bisa dibuktikan dengan pajak dan penghasilan yang sah, maka disita buat negara. Nah, kenapa Anda tidak pernah mempersoalkan itu gitu loh? Jadi harusnya saya bilang, kalau saya jadi presiden, saya bikin Perpu. Siapapun mau jadi pejabat publik, mau DPR, mau DPRD, mau bupati, wali kota, gubernur, Anda nggak bisa buktikan nggak boleh jadi. Lu nikmatin deh, itu rekonsiliasi. Ya Pak, ini kan ada 3 partai yang siap menerima Bapak ya, ada PKB, Ya. kemudian PD Perjuangan dan Orang bercerai aja masih mikir kok, kecuali kamu udah selingkuh duluan. Oke. Nah, komunikasinya dengan Pak Prabowo itu sampai Saya dari sejauh dulu tuh nggak pernah telepon beliau, cuma diaturin ketemu. Nah, selama ini kalau saya ketemu dengan Pak Hasim, saya udah jelaskan sama Pak Hasim gitu loh. Ya beliau cuma menyayangkan kenapa kamu nggak mau ngomong dulu. Saya bilang saya ngomong juga Anda nggak bang setuju. Ini udah runcing sekali. Bagi saya ini udah substansi sekali. Ketika Anda berpikir dengan pembagian ini bisa menguasai secara proporsional kepala daerah. Sedangkan bagi saya nggak ada lah kepala daerah yang bisa bekerja dengan baik. Kepala daerah dipilih langsung saja kalau dia takut. Kalau dia takut kehilangan uang, kehilangan jabatan, itu aja bisa kong kali kong dengan oknum DPRD. Apalagi DPRD punya kuasa memecat Anda, memilih Anda. Selesai, makanya bedanya udah terlalu jauh. Artinya sekarang kan Bapak menjadi wakil gubernur independen, tidak ada partai di belakang Nggak Bapak. apa-apa, biarin aja. Itu 2017 juga selesai. Jadi kalau yang nggak senang sama saya, ya 2017 aja. Kalau saya bisa maju, cari dong calon yang hebat lawan saya. Sederhana kan? Bapak benar-benar tidak akan maju lagi pada pemilu 2017? Kalau lewat DPRD saya nggak mau maju. Buat apa jadi budak DPRD? Saya cuma mau jadi budak rakyat, bukan budak anggota DPRD. Itu aja. Oh nggak bisa, karena saya udah pelajari. Henry kan, masanya itu di operator, bukan kita. Dengan Transbatavia itu kan? Bukan. Yang busway kita, kan? ya kita mau artinya pemanfaatan supaya artinya bisa. Gak bisa, kalau mau Anda harus pakai sistem rupiah per kilometer. Nanti saya jam berapa ada rapat? Jam 9 ada rapat. Santai-santai aja.
DPR mah komunikasi terus, nggak masalah. Ya, Pribadi. Pak Abdi itu gimana Pak dari Gerindra responnya setelah Ya Gerindra, saya ketemu Pak Hasim ya bisa memahami, hanya beliau merasa kenapa beliau minta tunda untuk diskusi dulu rapat di DPP baru mundur. Tapi saya mengatakan oke lah, kalau saya salah saya minta maaf, tapi menurut saya diskusi nggak ada guna. Karena itu prinsipnya itu jauh sekali. Ketika koalisi merah merasa akan terjadi pembagian secara proporsional menguasai kepala daerah, sekalipun itu bisa Jakarta mereka komitmen mendukung saya kembali jadi gubernur 2017, saya pun memang saya juga akan menolak menjadi gubernur hasil pemilihan DPRD, karena saya kan jadi budak DPRD. Saya maunya saya jadi budak rakyat, itu aja. berarti ini Dan ini juga masalahnya menafsirkan tentang kita ini keterwakilan, itu sila keempat Pancasila. Nah kalau Anda mengatakan seperti itu, saya juga akan mengatakan berarti pemilihan presiden juga tidak boleh. Tidak boleh langsung. Lalu apa? Semua parpol yang mendukung pemilihan yang tidak langsung harusnya meminta semua kader partainya sudah jadi kepala daerah mengundurkan diri dong. Baru konsisten gitu loh. Saya yang suruh mundur, nggak bisa dong. Kenapa saya suruh mundur? Gerindra cuma 6 kursi kok. Lagi pun Gerindra bisa nggak mencalonkan saya sendiri waktu itu? Nggak bisa. Ada PDI Perjuangan, ada PDI Perjuangan, ada Pak Jokowi. Itu dikumpulkan PDI Perjuangan dengan Gerindra, bisa menang nggak? Nggak cukup juga. Kalau lawan orang dengan DPRD juga kalah. Artinya kan ada rakyat di luar PDIP dan Gerindra yang memilih kami. Di situ kami bertanggung jawab sampai 2017. Itu konsepnya seperti itu bagi saya. Lalu Anda mengatakan nggak bisa, Anda kalau gentle harus berhenti. Iya. Pak Taufik bilang abang harus keluar dari Indonesia. Makanya itu kalimat yang sangat lucu. Kalau kamu gentle, kamu loncat dari Monas. Kamu baru jantar. Itu kan pertanyaan yang konyol gitu loh. Yang milih saya bukan Anda. Dan Gerindra juga waktu itu juga nggak semua usul nama saya kok. Mengusulkan Jokowi Deddy Miswar, Jokowi Basuki, lalu PDIP memutuskan pilih Jokowi Basuki. Dan Gerindra juga ada bilang kan, Ahok ini kecelakaan politik. Benar kok. Jadi kenapa sih lu ributin sama Ahok? Ahok memang gak laku kok. Ahok ini cuma orang yang ketiban pulung. Ya lu mau saya iri lah. Saya juga kampanye dukung Joko Prabowo semua satu keluarga. Masih Jokowi kepilih, ya nasib gua jadi gubernur. Kenapa lu mesti marah gitu? Nah itu Pak, itu yang dibilang sama Pak Edi Prabowo kemarin waktu Gerindra mengatakan bahwa Gerindra itu kecewa sekali dengan Bapak karena DKI Jakarta tidak berhasil direbut kemenangannya untuk. Makanya kalau nggak berebut, emang saya bisa maksa orang? Ya orang lebih suka Jokowi, lu mau bilang gimana gitu loh? Ya sama juga, orang juga kecewa kalau pakai logika. Masa semua partai mendukung Pak Foke dan Narawi kok kalah? Kamu masih penggal tuh orang Jakarta semua? Ya nggak bisa. Jadi inilah demokrasi. Demokrasi itu tidak ada namanya diktator mayoritas atau tirani minoritas. Ini demokrasi gitu loh. Ya paham sama sinergi dengan DPRD. Kalau kemarin Pak Ahok bilang biarlah ini jadi pembagian politik dan DPRD punya timbangan. Tapi punya sinergi atau strategi sendiri nggak? Iya kan saya juga punya teman, saya lebih pengalaman. DPRD kita nggak ada yang kuasai 50% kan. Saya waktu jadi bupati tahun 2005 di Belitung Timur itu lebih repot. DPRD-nya itu 55%. Mayoritas loh, satu fraksi Bulan Bintang. Itu saja kenapa semua program jaminan kesehatan pendidikan saya semua bisa jalan. Karena semua anggota DPR itu punya nurani. Kalau saya kerja dengan jujur, tidak terima suap, ya kan, semua pikirin, bikin penuh otak, perut dan dompet warga Jakarta sama warga Belitung Timur. Masa sih DPRD nggak mau dukung? Kecuali dia nggak punya nurani, dia juga disumpah loh. Jadi saya nggak pernah takut. Saya mulai akan takut kalau anggota DPRD itu nggak punya nurani. Nah itu repot itu loh. Itu aja saya masih nggak takut. Pak, kan Bapak udah misalnya keluar dari Gerindra nih Pak. Kira-kira Bapak mau masuk partai mana? Ngapain kamu kalau habis cerai langsung kawin nggak? Iya Pak, Gerindra ini kan lagi. Iya kan? Ada itu kan? Masa Ida kan ada itu, Pak Ikut ada itunya kan? Ya sama. Tapi berapa partai mau menerima Bapak nih Pak? Saya dari itu sama partai-partai mah baik-baik aja kok. Yang nggak baik sama saya kan yang punya kepentingan.
Pak, kalau kita bicara mengenai koalisi merah putih dan juga proses pemilihan lewat DPR ini, menurut Bapak ini praktek daging sapi ini bakal marah nggak sih Pak ke depan ini kalau kayak gini cara? Gini aja lah, cara mendeteksi orang itu gampang. Saya ini 2,5 tahun di Komisi 2 DPR RI, membidangin politik dalam negeri. Usulan dari Kemendagri tentang pemilihan tidak langsung itu sudah dilakukan ketika kami di DPR RI, dan hampir semua partai menolak. Kecuali Demokrat yang ngotot waktu itu gitu loh. Kita udah tolak. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Nah, nggak apa-apa. Saya waktu itu udah minta satu pasal. Substansi persoalan hari ini dipilih langsung tidak langsung tetap korupsi. Kenapa? Karena kita yang munafik. Kita ini ada hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ditandatangani ini Presiden SBY. Itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Di situ ada prinsip, kalau pejabat publik hartanya bertambah tidak sesuai dengan penghasilan dan gaya hidupnya dia nih, maka disita untuk negara. Dan itu dinyatakan korupsi. Sederhana. Nah, saya cuma minta waktu di Komisi 2, tolong ketika merevisi RUU Pemilu Kada, masukkan dasar hukum ini. Sehingga siapapun mau jadi pejabat, kalau nggak bisa membuktikan hartanya dari mana, dia nggak berikut. Lalu dia dihukum nggak? Kalau dia nggak ikut, udah diampunin, dia rekonsiliasi, dikasihan supaya lapangan tandingnya rata. Jangan sampai koruptor diadu sama yang orang jujur, nggak ketemu gitu loh. Nah, tapi kita juga karena itu tidak berhasil, makanya saya rela keluar dari DPR RI. Kenapa saya mau keluar? Mendampingi Pak Jokowi, saya Pak Jokowi laku nih, mendampingi untuk apa? Untuk menjadi etalase, membuktikan kepada warga bahwa sebetulnya kalau kamu punya rekam jejak yang baik sebagai kepala daerah, kamu masih laku walaupun tidak ada uang. Dan itu yang dirasakan orang Jakarta. Pernah nggak kita makan uang 1 sen pun terima uang itu, kerja pagi sampai malam? Nah, coba kau pakai DPRD, ada nggak seorang Jokowi Ahok bisa diterima di Jakarta? Nggak bakalan, ya Fauji Bowo dan Naurawi. Pak, itu aja. Pak Gerindra lagi salah jalan ya Pak ya? Enggak, saya nggak tahu dia salah jalan. Masing-masing merasa jalannya benar. Oke, tapi kenapa Bapak tidak memperbaiki jalur politiknya Gerindra saja Pak? Nggak bisa dong, itu kan kolektif, saya sudah sampaikan. Ini kan satu konsepsi yang berbeda jauh. Ketika orang merasa ini harus lewat tidak langsung, lebih murah, hemat 59 triliun. Hemat 59 atau 1000 triliun itu nggak ada guna kalau dipilih semua oknum. Itu pendapat saya. Demokrasi ya mahal, harus dibayar harga. Bagi saya ini pelajaran politik lah, ya kan? Dan saya juga harus katakan sekarang yang saya lakukan. Kalau saya berniat politik jahat, saya lebih baik diam-diam dong. Sampai 2017 dicalonkan kembali, itu juga masih ke MK. Masih bisa ke MK kan? Kalau ke MK ternyata masih pemilihan langsung, kan lumayan saya masih dicalonkan oleh Gerindra. Tapi bukan soal kekuasaan, ini bicara substansi demokrasi. Kalau kamu mau jadi orang, kalau disumpah itu kamu harus bersumpah mempertahankan konstitusi untuk keadilan sosial. Itu baru namanya patriot. Ya. Itu. Supaya rakyat ada harapan, ada perubahan, ya harus milih orang langsung. Keterwakilan rakyat itu tidak melalui calo tanda kutip gitu. Jadi rakyat langsung memilih wakilnya. Itu makanya itu juga substansi kenapa pemilihan anggota DPRD DPR RI diputuskan oleh MK dengan suara terbanyak. Kalau dulu kan partai mengatur orangnya, sehingga rakyat merasa dulu partai selalu bilang sama rakyat, udah suaramu wakilin ke saya partai, nanti saya yang akan nunjuk wakilmu gitu loh. Kan ternyata rakyat tidak mau, dan itu diputuskan oleh MK. Jadi secara konstitusi itu saya bilang saya taat pada konstitusi. Jadi secara konstitusi sudah memutuskan yang namanya sila keempat Pancasila, musyawarah mufakat, keterwakilan itu adalah rakyat langsung memilih wakilnya, bukan melalui partai. Nah, kalau kita bisa bayangkan kalau seluruh kepala daerah dipilih oleh partai politik, dan kita tahu partai politik itu hanya dikuasai segelintir orang loh di dalam sebuah partai politik di Indonesia. Kayak pemiliknya aja, bapak gelintir aja nih elitnya. Kalau itu yang dilakukan, ini negara kita mau wakilkan ke beberapa orang saja. Saya kira bahaya sekali kita wakilkan negara ini nggak sampai 50 orang. Itu yang dilakukan oleh rakyat ketika ada reformasi. Rakyat merasa kalau keterwakilan versi itu kita ini kayak lewat calo gitu loh. Nah, saya juga sama. Kalau saya dipilih jadi gubernur, harus tiap
tahun tanggung jawab kepada DPRD, saya bisa diperes habis gitu loh. Buktinya apa? Buktinya sekarang juga udah banyak oknum DPRD mempersulit kita kok. Nggak bisa mencet aja bisa persulit. Pak Jokowi mau mundur aja ada suara ancaman mau walk out. Jadi bisa bayangin nggak? Presiden terpilih disahkan oleh MK saja masih mau walk out. Kalau mental kayak begini, saya sih lebih baik nggak usah jadi gubernur. Makanya saya selesaikannya 3 tahun, 2017 nggak mungkin lagi kita bisa terpilih dengan pola seperti itu. Itu aja. Nah, itu Pak, Kalau kata Bapak sendiri DPP, sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo? Saya memang jarang komunikasi dengan beliau, kecuali ketemu di restoran makan gitu ya. Saya komunikasi dengan Pak Hasim. lalu komunikasi terakhir dengan orang Gerindra seperti Semalam saya dengan Pak Hasim. apa tuh Pak? Kemarin dia sakit, kita SMS ya beliau yang menyetujui aja, hanya merasa kenapa tidak mau rapat dulu, tidak mau menyampaikan dulu bahwa ini beda pendapat. Saya sampaikan ya, kalau itu saya mohon maaf, tadi saya sampaikan, saya jelaskan sampai berbusa-busa juga Anda nggak mungkin terima juga, karena ini udah beda prinsip udah gitu. Artinya politik dagang sapi itu terjadi lagi gitu? Saya tidak tahu, nanti rakyat akan menilai. Pak DPP kan bilang kalau Dulu kan kita berubah, ini kan ada nggak politik dagang sapi kan, masa mau balik lagi gitu loh. Tapi kan mereka ngotot, ya sudah. Pak orang DPD sendiri kan mengatakan kalau Bapak mundur dari partai atau otomatis harus mundur juga dari jabatan. Makanya itu juga pertanyaan yang lucu. Undang-undang tidak mengatur kecuali kamu anggota DPRD, DPR RI harus mundur. Nah kalau dia harus mundur, dasarnya apa? Gerindra saja cuma 6 kursi kok, nggak bisa mencalonkan saya kok. Yang mencalonkan saya itu adalah Pak Jokowi dan dari PDI Perjuangan. Kan begitu. Lalu Anda mengatakan Anda harus keluar. Dulu juga kamu juga nggak mau nyalonin saya kok. Kamu juga usulin nama Deddy Miswar sama Pak Jokowi. Kebetulan PDIP milih saya gitu. Kamu bilang Ahok nggak ada apa-apanya. Memang Ahok nggak ada apa-apanya kok. Kalau aku cuma orang yang ketiban pulung aja bahasa Jawanya. Ikut Jokowi tiba-tiba jadi gubernur, itu aja. Jadi kamu sekarang coba lihat PDIP kalau digabung dengan Gerindra waktu itu, kalau pakai hitungan DPRD menang nggak lawan Fauzi Bowo sama Narawi? Kan nggak menang. Kalau nggak menang artinya apa? Suara kami ini bukan suara partai yang membuat kami duduk di sini. Itu tidak konsisten. Anda minta saya mundur, Anda takut saya jadi gubernur aja. Terus saya balik lagi kepada Anda. Kenapa parpol-parpol koalisi merah putih tidak minta seluruh kepala daerahnya yang berhasil masuk kepala daerah karena pilkada langsung mundur? Untuk membuktikan konsistensi mereka tidak menerima sistem pilkada langsung. Artinya gentleman gitu Pak ya? Itu baru masuk akal. Kalau saya nggak masuk akal, hak apa Gerindra minta saya mundur dari wakil gubernur? Sama aja Anda minta Pak Jokowi mundur dong kemarin kan gitu kan? Ya, itu sama aja. Pak, tapi menurut DPP harusnya Bapak itu komunikasi dulu dengan DPP daripada untuk ngomong di media terlebih dahulu. Ya gitu di SMS udah ngomong kan, Aryo datang kemarin siang. Aryo sama Hasim itu sampaikan, saya lihat kalau kayak gini. Nah saya udah membaca dari dia bahwa tidak mungkin lagi saya mau komunikasi ngomong di DPP pun berdebat semeja pun sama mereka, tetap mereka akan ngotot. Kalau itu Bapak saya datang kepada mereka lagi kan? Pak dengan mundur Bapak ini apakah sebagai langkah politik ke tempat lain Pak? Pada saat partai memutuskan untuk menggodok RUU Pilkada, Nggak pernah libatkan saya. ditanya apa? Nggak pernah tanya sama saya. Jadi kepala daerah. Saya juga nggak pernah diundang rapat. Saya sampai hari ini nggak pernah lihat saya ketua DPP bidang politik. Nggak ada surat untuk saya kok. Artinya itu memang keputusan eksklusif. Saya nggak tahu. Yang jelas kan saya kan 2,5 tahun di DPR RI di Komisi 2. Waktu itu saja saya di Partai Golkar. Gerindra semua tuh menentang proposal draft revisi dari Kemendagri. Jelas kita tolak dari tahun 2010 terus kita tolak, nggak ada. Saya sampai bilang kalau mau masukin itu boleh direvisi, masukin juga undang-undang pembuktian terbalik. Sesuai yang Undang Nomor 7 tahun 2006, ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment, menaman kekayaan yang haram. Ke dalam pasal itu, jadi siapapun mau jadi pejabat harus buktikan hartanya dari mana. Kalau nggak bisa, nggak boleh jadi pejabat. Nggak berani. Ini substansinya itu kok yang saya tawarkan kok. Bukan soal dipilih DPRD atau kalau dipilih DPRD sama orang lain itu apa tuh nggak? Hemat duit saja bos. Kalau mesti ngurusin 10 juta orang lebih mahal urusannya. Biaya negara juga mahal. Kalau cuma piara DPRD kan gampang. Tiap minggu aja kita jalan-jalan ke luar negeri. Rakyat mau mati, emang gue pikirin gak ada urusan sama lu kok. Kamu golput, ya golput aja. Makin golput aku makin enak. Itu yang kenapa ada reformasi. Jadi lupa tau gak? Dulu kita reformasi itu kan udah mengalami penjoliman seperti ini. Kok mau balik lagi? Ya, makanya bagi saya ini melawan nurani saya.
Lalu Anda mengatakan Anda keluar. Kalau saya memang bajingan, saya tunggu aja 2017. Pura-pura aja ikutin gitu loh. Sampai terpilih dulu. Tapi saya juga tidak mau jadi gubernur kalau saya harus tanggung jawab pada DPRD. Tanggung jawab saya kepada rakyat, kepada DPRD tidak. Ya, nanti lagi ya. Kalau disahkan dan 2017 dipilih DPRD, Bapak nggak mau ikut? Nggak mau ikut, nggak mau ikut. Oh, Pak terkait masa Pak Makanya saya udah 3 tahun. Pokoknya kalau dipilih oleh DPRD, saya tidak akan pernah mau jadi gubernur. Kamu catat baik-baik. Ini kan jabatan ekonomi. berarti cuma sisa 3 tahun. 3 tahun makanya saya mau kebut. Jadi ini bagus untuk masyarakat. Kalau saya turun ke masyarakat segala macam, nggak ada lagi pencitraan. Nggak ada lagi menuduh saya pengen dapat pencitraan menangin partai. Tidak ada lagi pencitraan bilang ngarap 2017 terpilih kembali. Saya kira fair saya gitu loh. Saya 3 tahun selesaikan ini. Kalau nanti 2017 itu Bapak ada partai lain selain Gerindra yang mengusung Tetap nggak Bapak? mungkin. Kalau mau diusung partai lain pun, saya nggak mau tiap tahun tanggung jawab sama oknum DPRD. Capek kamu, sekarang aja susah ngurusin DPRD. Ya kan kita mau minta paripurna aja kadang-kadang setengah mati, tanda tangannya setengah mati KUHP-PAS. Kan kita udah ngalamin 2 tahun. Pak Jokowi mau mundur aja, mau diancam, nggak mau paripurna kok. Kamu bisa bayangin nggak kalau kemarin DPRD, kalau kami dipilih oleh DPRD, udah lama Pak Jokowi sama Ahok dipecat oleh DPRD kemarin. Pak terkait masa Pak Kiliar yang hingga sini masih ada di gedung pemerintahan maupun TNI Polri. Kita akan terus, cuma direknya nggak cukup. Tunggu kita beli 20 unit lagi ya. Kita derek habis. Saya sudah berterima kasih. Kenapa? Saya waktu ditawarkan oleh Gerindra, itu Gerindra nggak bisa mencalonkan saya loh waktu itu. Dan saya harus melepaskan jabatan saya DPR RI di Golkar. Itu sama-sama berjuang. Itu yang saya korbankan gitu. Kalau kamu terus nggak bisa dapatin tiket kemana? Saya hilang. Itu risiko saya loh. Pernah nggak Gerindra mikirkan? Saya berani keluar mendukung program Anda untuk menjadi sebuah model. Lalu Anda pun masih tulis nama Deddy Miswar untuk dukung Jokowi, bukan cuma Ahok. Nah itu saya kira udah cukup gitu. Cukup ya Bapak, rapat ya.